IndiHome, dekatkan pengalaman. Dari Telkomsel. Anda kembali bersama kami di Indonesia Business Forum, pemirsa. Ketika kita berbicara soal bencana seperti yang tadi sudah diceritakan juga sama Ibu Elida dari Sekda Bener Meriah, kemudian Mbak Ciki juga. Tapi yang jadi perhatian kita dan jadi PR besar kita ke depan adalah bagaimana pemulihannya, bagaimana pascanya, bagaimana membangkitkan kembali mata pencaharian yang kemarin yang sudah hilang, kemudian bagaimana menggerakkan lagi roda ekonomi di sana. Dan kemarin saya sempat mendengar statement dari Menteri UMKM yang mengatakan akan melakukan intervensi langsung. Mungkin Bu Irin bisa sampaikan intervensi seperti apa yang akan dilakukan oleh Kementerian UMKM melihat kondisi seperti saat ini. Baik, mungkin dari Kementerian UMKM kondisi saat ini, yang pertama kami sekarang sedang melakukan pemetaan terkait dengan para pengusaha UMKM yang terdampak. Jadi terdampaknya apakah berat, ringan, dan sedang. Jadi kami juga berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait, termasuk juga dengan para penyalur kredit, khususnya mungkin kredit program ya, kredit usaha rakyat. Oke, bagaimana kemudian menentukan, mengklasifikasikan antara yang permanen, semi permanen, kemudian juga yang ringan, itu klasifikasinya akan seperti apa nanti Bu Irin? Jadi kalau yang berat itu artinya sudah hancur total ya, tempat usaha tidak ada, kemudian alat-alat produksinya juga sudah hilang, mungkin terbawa air. Kemudian kalau yang sedang, mungkin peralatan produksi masih ada, namun mungkin masih tertimbun ya, masih penuh dengan lumpur. Kemudian kalau yang sedang berarti ini kalau dari sisi peralatan ya, itu peralatannya masih bisa digunakan seperti itu. Nah kemudian kalau yang terkait dengan tempat usaha juga sama, kalau sudah hilang sama sekali berarti itu termasuk kategori berat ya. Kalau masih ada berarti itu kategori ringan seperti itu. Tapi nanti kami masih tetap akan merumuskan bagaimana yang kerugian yang berat, sedang, dan rendah seperti itu. Oke, saya akan ke Bu Alin. Bu Alin, melihat kondisi saat ini di akhir tahun begitu ya, ini di kuartal keempat begitu, ini juga akan mengguncang pertumbuhan ekonomi kita. Tapi kalau kata Menteri Keuangan Purbaya tidak akan mengguncang begitu banyak. Tapi yang ingin saya tanyakan kepada Anda adalah langkah tepat apa yang harus diantisipasi, yang dilakukan oleh pemerintah untuk kemudian memulihkan ekonomi di sana? Ya, jadi kan ada tanggap darurat, kemudian ada rehabilitasi, ada rekonstruksi ya. Jadi yang perlu diingat adalah bahwa setelah tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi itu sudah mulai harus direncanakan dari sekarang. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah dan bukan yang murah gitu, itu bahkan mungkin lebih besar daripada biaya tanggap darurat gitu ya. Nah ini yang harus dilihat ya, kayak misalnya kemarin ada estimasi kerugian ekonomi bencana itu sekitar 50 triliun ya, sekitar 50 triliun. Nah ini memang estimasi yang memang harus kita elaborasi lagi ya, karena kerugian ekonomi itu bisa luas gitu ya. Jadi bukan hanya loss of aset publik, infrastruktur, dan juga aset privat yang masuk juga properti saja ya, tapi nggak termasuk aset yang mungkin ada dalam rumah gitu, mungkin ada emas yang ditaruh di situ kemudian ikut banjir gitu ya. Kemudian juga ada penghidupan ya, penghidupan tadi yang yang mungkin nggak bisa direcover gitu ya. Nah semua itu harus dimasukkan dalam bucket kerugian ekonomi. Kemudian juga ada dampak yang berupa spillover. Tadi dikatakan ini lagi masa panen nih gitu. Padahal itu kan kalau dijual itu bisa jadi penghidupan yang itu akhirnya rusak. Bahkan itu sebenarnya spillover itu dampaknya bisa ke daerah tujuan ekspornya istilahnya ya. Daerah lain itu juga akan berpengaruh perekonomiannya. Jadi sebenarnya kalau mau dilihat nih spillover efeknya itu bisa luas sekali gitu. Nah gimana mengembalikannya? Jadi mengembalikannya itu kalau dia ada loss of asset itu dikembalikan dan itu juga bisa membutuhkan biaya yang tidak sedikit gitu ya. Kemudian bagaimana livelihood itu dikembalikan, bisa jadi dikembalikannya itu bukan ke
livelihood yang sebelumnya, bisa jadi yang baru gitu. Karena itu mungkin bisa difikirkan program seperti cash for work gitu. Ketika ada rehabilitasi, ada rekonstruksi, gimana caranya mungkin bisa memanfaatkan tenaga kerja lokal, jadi dipastikan dapat pekerjaan dan dapat kompensasi upah gitu ya. Dan juga bisa jadi itu membangun ownership juga terhadap pembangunan infrastruktur ya dan pemulihan aset mereka gitu. Nah, itu yang mungkin harus difikirkan bagaimana nanti program rehabilitasi dan rekonstruksinya itu jalan dengan juga mengembalikan perekonomian lokalnya. Baik. Untuk mengembalikan perekonomian lokal, saya ingin dengarkan lagi dari Mbak Ciki. Mbak Ciki udah beberapa kali nih ke beberapa lokasi. Kira-kira bantuan seperti apa yang harus ini dikasih oleh pemerintah agar kembali, maksudnya yang dibutuhkan sekali oleh masyarakat di sana? Mungkin awal-awal tuh kita memikirkan bagaimana cara membuat mereka hidup dulu ya, dengan menyelamatkan mereka yang banyak itu kelaparan. Lalu kita harus move ke bagaimana membuat mereka survive dengan memberikan hunian sementara dan juga toilet sementara. Karena pas di sana saya ngerasain toilet itu, sanitasi itu sulitnya sangat sulit. Mereka harus ke kali atau ada petakan bekas apa nggak tahu. Akhirnya dijadiin semacam toilet dan lain sebagainya. Tapi itu sangat amat nggak manusiawi. Jadi menurut saya segala hal yang sementara itu seperti hunian sementara dan juga toilet sementara itu harus segera sangat amat disegerakan. Karena kondisinya untuk bisa bikin mereka bertahan hidup ya, make them survive itu hal-hal essential itu yang paling dibutuhkan kalau menurut saya. Lalu setelah itu kita harus move ke restorasi. Ya. Yang pertama adalah air, lalu listrik yang 97% dibikin 100% dan real ya. Real 100% listrik dan juga air, listrik dan alat komunikasi. Karena di sana internet susah banget. Jadi air, listrik, komunikasi itu based on my experience ya 2 kali jadi relawan listrik dan di juga titik-titik komunikasi kebencanaan sehingga kemudian Sumatera. bisa memberikan kehidupan di sana begitu Yes. ya. 2 minggu setelah kejadian ini saya ke Mas Tama. Mas Tama, ini pemerintah menyiapkan ada skema 60 juta untuk hunian yang rusak begitu. Nanti tolong dijelaskan seperti apa kemudian pendataan yang dilakukan oleh pemerintah, tapi di segmen selanjutnya usai jeda tetaplah bersama kami.